Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kaifa halukum? Gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik di rumah ya. Di pertemuan pertama kemarin, di waktu ta'aruf kita sudah membahas tentang apa yang akan kita pelajari di mata pelajaran akidah dan kemuhammadiyahan. Dan fokus kelas 7 ini kita belajar tentang kemuhammadiyahan tapi dari segi sejarah begitu. Jadi latar belakangnya, kemudian hal-hal yang mendorongnya, pendirinya siapa, kapan berdiri dan lain sebagainya. Karena kita bersekolah di Muhammadiyah dan kalian dididik menjadi kader-kader Muhammadiyah, kita harus tahu apa sih, kenapa sih Muhammadiyah itu ada. Dan supaya teman-teman tahu bahwa Muhammadiyah itu bukan aliran baru, tetapi Muhammadiyah adalah organisasi. Jadi apa itu Muhammadiyah? Arti Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu kita artikan dulu. Menurut bahasa, Muhammadiyah itu diambil dari bahasa Arab. Terdiri dari dua suku kata yaitu Muhammad dan Iyah. Muhammad itu merujuk kepada nama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Iyah itu namanya kalau dalam bahasa Arab ya'un nisbah, yaitu menisbatkan kita bahwasanya kita itu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut istilah Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kapan? Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Jadi Muhammadiyah adalah gerakan Islam, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berazaskan Islam, berlandaskan Islam dan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasarnya, kemudian didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional di kota Yogyakarta, Jogja, pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Itu. Kemudian kita harus tahu kenapa Muhammadiyah berdiri. Nah, hal-hal yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah mendirikan Muhammadiyah ada dua faktor. Yang pertama faktor subjektif dan yang kedua adalah faktor objektif. Yang pertama subjektif itu faktor yang datang dari dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, itu namanya faktor subjektif. Jadi faktor internal yang ada yang dirasakan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan pemahaman dan pendalaman terhadap Al-Quran, terhadap ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau pernah menempuh pendidikan langsung di Mekah 2 kali dari ulama-ulama di sana. Beliau mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satunya yang beliau jiwai adalah ayat surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dari sini Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa bahwasanya ini saya harus mendirikan suatu organisasi untuk berdakwah, karena kalau saya sendiri tidak bakal kuat begitu. Kemudian faktor objektif, yaitu faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Pada waktu itu kita sedang dijajah Belanda. Nah, faktornya apa saja? Pertama, umat Islam tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan banyak yang tidak mengerti bacaan Al-Quran, tidak mengerti hadis-hadis dan lain sebagainya. Kemudian sikap masa bodoh terhadap urusan masyarakat. Pemimpin-pemimpin masyarakat pada waktu itu karena dijajah Belanda, mereka terlena dengan fasilitas-fasilitas khusus yang diberikan oleh Belanda. Karena zaman dulu kalau kita bisa menjadi pembesar suatu daerah, kepala daerah misalkan, kita mendapatkan fasilitas khusus, bisa sekolah, kemudian mendapatkan akses ekonomi gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kegagalan sistem pendidikan atau anti pembaharuan. Dulu yang bisa bersekolah hanya golongan priai.
orang-orang kaya atau keturunan Belanda, keturunan raja dan orang-orang ningrat yang kaya itu. Dan yang dipelajari jarang sekali mereka mempelajari agama. Kemudian lemahnya ukhuwah dan fanatisme kelompok. Banyak sekali dulu kelompok-kelompok yang terpecah belah, terbagi menjadi kerajaan-kerajaan. Waktu itu Indonesia belum merdeka, menjadi aliran-aliran dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih mengutamakan apa yang didalami oleh kelompoknya, bukan mengutamakan yang namanya Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dasar berdirinya Muhammadiyah atau ayat yang membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah ini, organisasi Muhammadiyah yang tadi Ustaz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu satu kaum yang menyeru atau berdakwah kepada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf, kebajikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kegiatan-kegiatan yang mungkar, yang salah. Wa yu'minuna billah, dan hendaknya mereka wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, begitu. Kemudian kita sebagai pelajar Muhammadiyah, kalian baru kenal Muhammadiyah mungkin, kita sekolah di Muhammadiyah, harus ada yang namanya kebanggaan terhadap Muhammadiyah itu sendiri. Ya. Ini poin yang akan kita kejar adalah kalian sebagai kader harus berbangga dengan Muhammadiyah. Bahwasanya Muhammadiyah itu sudah berdiri dari tahun 1912 sampai saat ini tahun 2020. Sudah lebih dari 100 tahun atau tepatnya 108 tahun. Kalau Hijriahnya dari 1330 sampai 1441 Hijriah, sudah 111 tahun. Muhammadiyah masih ada. Kemudian memiliki amal usaha yang luar biasa banyak. Kemudian memiliki rumah sakit, memiliki universitas, memiliki sekolah SD, SMP, SMA, dan lembaga-lembaga yang mendukung untuk kemajuan umat Islam di Indonesia ini. Bahkan Muhammadiyah ini tidak hanya ada di Indonesia saja. Muhammadiyah itu ada yang sampai di luar negeri. Misalkan di Arab Saudi ada yang namanya pimpinan cabang istimewa Arab Saudi. Di Mesir ada PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Mesir. Di Sudan ada, di Jerman ada, di Inggris ada. Muhammadiyah sudah melalang buana sampai mana-mana. Ya. Bahkan amal usaha Muhammadiyah yang tadi Ustaz sebut, punya 635 panti asuhan, panti jompo, dan panti khusus. Tuh, 635 nggak main-main. Punya 176 kampus. Universitasnya 176. Punya 102 pesantren, ini data lama. Data terbaru Muhammadiyah punya 220 pesantren. Kemudian mempunyai 457 rumah sakit, rumah bersalin, dan klinik. Memiliki 437 baitul mal. Memiliki 13.000 masjid musola, memiliki 762 bank kredit rakyat syariah. Karena biasanya kalau di luar Muhammadiyah bank kreditnya itu riba, dosa. Kalau Muhammadiyah punya bank kredit yang syariah. Kemudian punya 900.951 sekolah. Jadi teman-teman sebagai kader Muhammadiyah, teman-teman bersekolah di MBS Kampung Sawah akan dididik menjadi kader yang selalu siap berjuang untuk melangsungkan organisasi Muhammadiyah ini. Sekali lagi, Muhammadiyah itu bukan aliran, bukan ajaran baru, apalagi agama baru. Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Karena terinspirasi dari Quran surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kiai Haji Ahmad Dahlan termotivasi harus ini di tengah masyarakat yang tadi di banyaknya kebodohan, kemudian pemimpin-pemimpin yang cuek, kemudian gagalnya pendidikan, jauhnya masyarakat dari Al-Quran dan Sunnah. Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa bahwasanya harus ada golongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran.
dalam upaya mengembalikan agama Islam yang kita peluk ini, yang mana pada waktu itu sudah banyak penyelewengan, terdapat banyak yang namanya takhayul, bid'ah dan khurafat menuju Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pembahasan lain di mata pelajaran kemuhammadihan. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.